Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Rainer di kesempatan hari ini. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam masa pandemi ini. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi Bapak yakin anak-anak tetap semangat di rumah dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, bab yang baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, adapun kompetensi yang akan kita capai, yang pertama adalah kompetensi dalam menggambar grafik. Lalu kompetensi tentang bagaimana menentukan gradien. Dan yang ketiga adalah bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Inilah adalah kompetensi dasar yang harus anak-anak capai dalam persamaan garis lurus. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, nanti anak-anak ikuti langkah demi langkah dan Bapak yakin nanti anak-anak semua akan bisa menggambar grafik persamaan garis lurus. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menggambar grafik persamaan garis lurus. Ingat, mampu menggambar grafik. Berarti dikatakan tuntas apabila nanti hasilnya anak-anak bisa menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, bagaimana cara menggambar persamaan grafik garis lurus? Bapak akan berikan contoh dan langkah-langkah pengerjaannya. Misal, apabila diketahui suatu rumus fungsi fx sama dengan 3x dikurang 3. Buatlah grafik dari fungsi tersebut dengan domain. Ingat, domain. Domainnya adalah daerah asal. Daerah asalnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka daerah asal yang kita gunakan adalah negatif 3 sampai 3. Nah, bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah pengerjaan yang Bapak berikan. Yang pertama adalah anak-anak diminta membuat tabel fungsi. Nah, buatlah suatu tabel fungsi. Di mana dari tabel ini kita akan melaksanakan perhitungan-perhitungannya. Di tabel fungsi ini, pertama yang kita lakukan adalah buatlah di bagian atas adalah X sebagai domainnya. Nilai X. Ingat domainnya tadi adalah negatif 3 sampai 3. Maka kita isi. Di samping X adalah negatif 3, lalu ada negatif 2, lalu ada negatif 1, lalu ada 0, 1, 2, dan 3. Kita buat di bagian atasnya adalah negatif 3 sampai 3 sesuai dengan domain atau daerah asalnya. Lalu di bawah X domain kita tulis, karena rumusnya tadi adalah 3X dikurang 3, maka kita buat yang pertama adalah 3X-nya dulu. Lalu di bawahnya kita buat negatif 3. Lalu dari situ kita akan dapat rank daerah hasil yaitu Fx-nya atau Y-nya. Lalu dari situ kita bisa menentukan titik koordinatnya. Nah, kita akan melaksanakan perhitungan-perhitungannya. Anak-anak silakan perhatikan dan simak baik-baik. Yang pertama, karena yang akan dicari adalah nilai 3X, 3 dikali X. X-nya berubah, tergantung dengan domainnya. Yang pertama X-nya adalah negatif 3. Maka 3X berarti 3 dikali negatif 3. 3 kali negatif 3 berapa? Ya benar, 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Selanjutnya 3 dikali negatif 2. 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Kita lakukan proses itu terus. Sampai kita peroleh negatif 3, 0, lalu kita peroleh angka 3, 6, dan terakhir kita peroleh angka 9. Maka diperoleh hasil perkalian 3X adalah negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, dan 9. Nah, sampai sini dulu. Nah, kalau sudah dapat ini, maka selanjutnya kita akan lihat hasil selanjutnya. Yang cari adalah negatif 3. Ingat, 3X dikurang 3. Dikurang 3. Negatif 3 disebut juga konstanta di sini. Kalau konstanta maka hasilnya konstan. Tetap negatif 3. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, oh
dia 3x dikurang 3, berarti min 3, dan seterusnya. Misalnya lagi 3x tambah 2, berarti tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Nah, setelah kita tulis seperti ini semua, kita akan cari hasilnya. Bagaimana hasilnya? Lihat, min 9 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 12. Lalu selanjutnya negatif 6 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 9. Negatif 3 ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Dan seterusnya, kita lakukan proses itu terus ya. 0 tambah min 3, 3 tambah min 3, 0. Lalu seterusnya kita peroleh hasil 3, lalu seterusnya kita peroleh hasil 6. Kita sudah memperoleh rank. Ranknya adalah negatif 12, negatif 9, negatif 6, lalu ada negatif 3, 0, 3, dan 6. Setelah itu kita akan bisa membuat titik koordinat dengan mencocokkan X dan Y-nya. X-nya tadi min 3 atau negatif 3, Y-nya negatif 12. Maka titik koordinatnya adalah negatif 3, negatif 12. Lalu yang kedua, X-nya negatif 2, Y-nya diperoleh min 9 atau negatif 9. Maka titik koordinatnya adalah negatif 2, negatif 9. Dan seterusnya nak. Kita lakukan proses ini, mencocokkannya, lalu negatif 1, negatif 6, 0 dengan negatif 3, 1 dengan 0, 2 dengan 3, dan terakhir 3 dengan 6. Kita sekarang sudah memperoleh titik-titik koordinat. Di mana dari titik-titik koordinat ini, kita bisa membuat garis lurusnya. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Langkah kedua adalah membuat diagram Kartesius. Diagram Kartesius terdiri dari dua, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X nanti kita buat angkanya dan di sumbu Y juga kita buat angkanya. Silakan buat diagram Kartesius di kertas milimeter ataupun di kertas buku kotak-kotak anak-anak sekalian. Nah, kalau sudah dibuat, kita akan mengerjakannya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita pindahkan titik-titik koordinat yang kita peroleh ke diagram Kartesius. Kita pindahkan. Misal nih Bapak ambil adalah 0, min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. X-nya 0 berarti tepat di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya, X-nya 0. Lalu Y-nya negatif 3. Negatif 3 bagian bawah, berarti di bawahnya. Di manakah letaknya? Di sini. Nah, inilah 0, min 3. Maka kita buat dia titiknya. Lakukan proses ini sampai semua titik koordinat diperoleh di diagram Kartesius. Lalu kalau sudah semua kita buat titik-titiknya, lalu yang terakhir kita hubungkan jadi satu. Kita tarik titik-titiknya. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Nah, diperolehlah suatu garis lurus dengan menghubungkan titik-titik koordinat. Kalau sudah seperti ini, langkah terakhir apa? Tinggal membuat nama. Namanya gimana? Kita buatlah namanya di bagian atas. Boleh di atas, boleh di bawah. Maka sudah selesai. Inilah hasil dari grafik persamaan garis lurus. Nah, Bapak harap anak-anak hari ini mampu menggambar garis lurus dari fungsi yang diberikan. Sekarang, sebagai bahan latihan, anak-anak bisa mengerjakan soal ini. Yaitu apabila Bapak berikan suatu fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah 2x plus 3. Nah, dari fungsi ini silakan anak-anak kerjakan. Gambar hasilnya nanti silakan kirim ke WA Bapak ya, silakan dikirim sebagai bukti bahwa kalian hari ini sudah mampu untuk menggambar grafik garis lurus sehingga ketercapaian kompetensi bisa terlaksana. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Semoga materi hari ini dapat anak-anak pahami dan juga dapat anak-anak mengerti. Bye-bye, sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih.